Halo semuanya, perkenalkan nama saya Michelin Makaili Pesi dan teman sekelompok saya Alvaro Matahel Mual. Sekarang kami akan menjelaskan mengenai materi limit dan materi polinomial. Tujuan kami membuat video ini adalah dalam rangka sumatif interdisiplin matematika minat dan matematika wajib mengenai kedua materi tersebut. Selain itu, kami juga ingin membagikan apa yang sudah kami pelajari selama 1 trimester ini. Ini adalah beberapa hal yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama, dalam materi polinomial, kami akan membahas mengenai pengertian polinomial, manfaat polinomial dalam kehidupan sehari-hari, kaitan polinomial dengan pengetahuan lainnya, serta soal dan pemecahan masalah polinomial. Sedangkan untuk materi limit, akan mencangkup pengertian limit menurut pendapat pribadi, manfaat limit dalam kehidupan sehari-hari, kaitan limit dengan pengetahuan lainnya, dan juga soal serta pemecahan masalah limit. Untuk itu, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu polinomial. Jadi, polinomial atau biasa disebut juga sebagai suku banyak, merupakan sebuah bentuk dari suku-suku dengan nilai banyak yang disusun dari perubah variabel serta konstanta. Polinomial memiliki bentuk umum sebagai berikut, yaitu Px sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x n pangkat n kurang 1 ditambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 dan seterusnya, kemudian ditambah a1x ditambah a0. Nah, derajat n pada xn itu merupakan pangkat tertinggi dalam suku banyak. Kemudian variabel x merupakan bilangan yang dimisalkan dengan huruf x dan koefisien AO merupakan bilangan yang mengikuti variabel. Teman-teman bisa lihat bahwa urutan suku banyak itu dimulai dari suku dengan pangkat tertinggi, yaitu an x pangkat n, lalu diikuti oleh suku-suku dengan pangkat yang semakin menurun, yaitu an kurang 1 x pangkat n kurang 1 dan juga an kurang 2 x pangkat n kurang 2, dan kemudian diakhiri oleh suku dengan pangkat 0, yaitu a0. Nah teman-teman, pangkat tertinggi suku banyak ini disebut dengan derajat. Derajat hanya ada pada satu variabel tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat polinomial dalam kehidupan sehari-hari. Jadi manfaat polinomial yang kami ambil ada 6. Yang pertama yaitu menghitung kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Yang kedua, fungsi biaya untuk menafsirkan dan memprediksi kecenderungan harga pasar. Yang ketiga, suku bunga bank dalam bidang ekonomi. Yang keempat, menyajikan pola cuaca pada daerah tertentu dan lain sebagainya. Yang kelima, pengelolaan harga biaya kirim berbagai barang, dan yang terakhir yaitu untuk menghitung banyak barang. Nah teman-teman, selain memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia, ternyata konsep polinomial ini berkaitan erat dengan beberapa bidang pengetahuan lainnya. Misalnya dalam bidang ekonomi, konsep polinomial digunakan dalam menghitung suku bunga. Untuk yang belum tahu, suku bunga itu merupakan balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang. Biasanya suku bunga ini dinyatakan dalam persentase. Suku bunga bisa ditentukan dengan rumus atau konsep polinomial. Selain itu, konsep polinomial juga digunakan dalam memprediksi harga pasar. Harga pasar merupakan harga ekonomi dari suatu barang atau jasa yang ditawarkan di pasaran. Harga pasar digunakan untuk menghitung surplus konsumen dan ekonomi. Ada banyak cara menganalisis harga pasar, seperti statistika, pivot point, dan yang sekarang kita bicarakan yaitu polinomial. Nah, dan yang ketiga dalam bidang ekonomi, konsep polinomial juga digunakan dalam mengelola harga kirim barang. Sistem pengiriman barang itu kan menyediakan halaman layanan di mana pemakai jasa dapat dengan mudah melihat tipe layanan pengiriman barang lengkap dengan rincian biaya dan lamanya waktu pengiriman. Nah, pengiriman barang ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis jalur, baik itu melalui jalur darat, laut, maupun udara. Nah, konsep polinomial berperan dalam penentuan tarif atau harga pengiriman barang tersebut. Selain dalam bidang ekonomi, kaitan polinomial juga ada dalam bidang fisika, yaitu konsep polinomial digunakan dalam mencari kecepatan benda yang jatuh dari ketinggian tertentu. Dan itu konsep polinomial juga dapat digunakan dalam bidang geografi, dalam menyajikan pola cuaca pada daerah tertentu. Teman-teman, informasi perkiraan cuaca ini menjadi salah satu yang kita dibutuhkan di zaman ini, terutama sebelum menjalani aktivitas sehari-hari. Misalnya ketika kita hendak keluar rumah, itu
perkiraan cuaca ini bisa menolong kita untuk tahu potensi cuaca, misalnya akan cerah atau hujan, sehingga kita juga bisa mempersiapkan diri dengan membawa payung dan lain-lain. Nah, di Indonesia hal-hal seperti ini diatur oleh BMKG, dan salah satu cara menentukan pola atau perkiraan cuaca ini adalah dengan menggunakan konsep polinomial. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Maria dan ayahnya berkunjung ke rumah neneknya di kota A. Jarak kota A dan tempat tinggal Maria adalah sekian. Ayah Maria harus berkendara selama sekian untuk sampai ke kota tersebut. Nah, berdasarkan soal di atas, kita disuruh untuk menentukan A. kecepatan berkendara ayah Maria, B. sisa bagi, dan C. nilai yang memenuhi fungsi jarak. Yang pertama yaitu kecepatan. Kecepatan didapatkan dari hasil bagi jarak dan waktu. Diketahui jarak X pangkat 4 tambah 4X pangkat 3 tambah 12X pangkat 2 tambah 12X kurang 8 dibagi dengan waktu yang diketahui X pangkat 3 tambah 3X pangkat 2 tambah 9X tambah 3. Untuk pembagian polinomial bisa menggunakan dua cara. Dua cara tersebut adalah pembagian bersusun dan cara Horner. Di soal kali ini kita menggunakan cara bersusun. Jika sudah dibuat begini, X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 3. Yaitu hasilnya X ditulis di atas, kemudian X dikali lagi dengan waktu. Hasilnya itu X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 tambah 9X pangkat 2 tambah 3X. Jika sudah begini dikurangi lagi, 4X pangkat 3 dikurangi dengan 3X pangkat 3 yaitu X pangkat 3. 12X pangkat 2 dikurangi dengan 9X pangkat 2 yaitu 3X pangkat 2 dan 12X kurang 3X yaitu 9X. Jika sudah tersebut, X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 3 yaitu hasilnya 1 ditulis di atas. Kemudian 1 ini dikalikan lagi dengan waktu. Jadi setelah dibagi hasil baginya adalah X pangkat 1. Jadi kecepatan berkendara ayah Maria yaitu X tambah 1. Nah, selain menggunakan pembagian bersusun, sebenarnya ada cara lain untuk membagi persamaan, yaitu dengan menggunakan skema Horner. Namun, soal ini tidak dapat diselesaikan dengan Horner karena pembaginya yang tidak bisa difaktorkan. Kemudian sisa bagi. Sisa dari suatu pembagian tersebut adalah yang terletak di bawah. Jadi, sisanya adalah min 11. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyelesaian soal bagian C, yaitu mencari nilai yang memenuhi fungsi jarak. Untuk mengerjakan soal ini, kita harus mencari akar-akar dari persamaan jarak tersebut. Pertama-tama kita tulis dulu persamaannya, yaitu X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3 ditambah 12X kuadrat tambah 12X dikurang 8. Nah, dari persamaan ini kita harus mencari faktor-faktor dari koefisiennya dan juga dari konstanta. Pertama dari koefisien pangkat tertinggi yaitu 1, kita bisa peroleh faktornya yaitu 1 dan min 1. Kemudian dari konstanta yang berupa min 8 bisa kita peroleh faktornya yaitu 1, min 1, 2, min 2, 4, min 4, 8, dan min 8. Dari faktor-faktor tersebut kita bisa mencari akar-akar yang mungkin. Nah, untuk mencari akar yang mungkin ini kita menggunakan cara di mana kita membagi faktor konstanta dengan faktor koefisien pangkat tertinggi. Jadi 1 min 1, 2 min 2, 4 min 4, 8 dan min 8 kita bagi dengan 1 dan min 1. 1 dan min 1 bisa kita coret. Hasilnya adalah 2 min 2, 4 min 4, 8 dan min 8. Nah, selanjutnya kita akan mencari akar-akar yang memenuhi fungsi jarak tersebut. Dengan cara kita membuktikan akar-akar yang mungkin yang tadi sudah kita cari, sudah kita temukan. Untuk membuktikan kita bisa pakai dua cara, yaitu skema Horner dan metode substitusi. Namun di sini agar lebih cepat saya akan menggunakan skema Horner saja. Jika menggunakan skema Horner, hal pertama yang harus kita lakukan adalah dengan menuliskan koefisien dari
persamaannya, yaitu ada 1, 4, 12, 12, dan min 8. Kemudian koefisien pertama kita turunkan ke bawah, lalu kita kali dengan 1 yang di atas ini. Hasilnya adalah 1 dan kita tulis di bawah koefisien kedua. Nah, kemudian kita jumlahkan 4 dan 1, kita jumlahkan hasilnya adalah 5. Selanjutnya 5 ini kita kali lagi dengan 1 di atas ini. Hasilnya adalah 5, kita taruh di bawah koefisien ketiga. Lalu kita jumlahkan 12 dengan 5, hasilnya adalah 17. Kita kali lagi dengan 1, dikali secara berulang-ulang ya teman-teman. Hasilnya adalah 17. Kita jumlahkan dengan koefisien di atasnya. 12 tambah 17 hasilnya 29. Kita kali lagi dengan 1. Hasilnya adalah 29 dan kita taruh di bawah min 8. 29 ditambah dengan min 8. 29 kurang 8 hasilnya 21. Nah, yang kita cari adalah 21 ini harus sama dengan 0. Karena di sini 21 tidak sama dengan 0, berarti kita lanjut ke akar yang mungkin kedua. Akar yang kedua adalah X sama dengan min 1. Bisa kita lihat juga, ini masih tidak sama dengan 0 ya teman-teman. Lanjut lagi, di akar yang ketiga, X sama dengan 2. Ini masih tidak sama dengan 0, hasilnya 112. Lalu yang akar yang keempat, nah ini akarnya sudah sama dengan 0. Yaitu X sama dengan min 2. Berarti salah satu nilai yang memenuhi fungsi jarak adalah min 2. Salah satu ya. Nah, jika sudah dapat salah satu nilai yang memenuhi fungsi, kita harus tetap lanjut ke akar yang mungkin selanjutnya. Tidak boleh berhenti hanya di min 2. Jadi kita lanjut ke akar yang kelima. Akar yang kelima yang mungkin, yaitu X sama dengan 4. Kita lihat ini masih tidak sama dengan 0. Lalu X sama dengan min 4 juga masih tidak sama dengan 0, 136. Terus X sama dengan 8. Nah, ini juga belum sama dengan 0. Lalu X sama dengan min 8, hasilnya 2712. Itu juga tidak sama dengan 0. Nah, berarti yang bisa kita simpulkan, nilai yang memenuhi fungsi jarak hanya min 2, karena yang lainnya setelah dimasukkan ke dalam persamaan itu sisanya tidak 0. Hanya min 2 saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang limit. Jadi, kata batas, hampir, dan limit memiliki makna menuju atau mendekati sesuatu teramat dekat, tetapi tidak dapat menjapainya atau tidak dapat tepat sama. Oleh sebab itu, menurut saya, pendapat saya, limit fungsi adalah suatu konsep limit yang digunakan untuk menjelaskan sifat dari suatu fungsi saat argumen mendekati ke suatu titik atau tak hingga, atau sifat dari suatu barisan saat indeks mendekati tak hingga. Limit itu terdiri dari limit kiri dan limit kanan. Bentuk umum limit adalah sebagai berikut, yang digambar hijau. Sama dengan polinomial, konsep limit juga kita bisa temukan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, pembuatan tanggal kadaluarsa makanan. Nah, jika teman-teman berkunjung ke supermarket atau ke toko dan teman-teman melihat beberapa produk makanan, itu ada tulisan batas aman konsumsi. Nah, batas aman konsumsi atau disebut juga tanggal kadaluarsa ini ditentukan dengan menggunakan konsep limit. Yang namanya juga limit. Limit artinya batas. Lalu yang kedua, juga dalam menghitung biaya rata-rata dan bunga menggunakan konsep limit. Dan yang ketiga, menghitung kecepatan jatuhnya benda atau kecepatan suatu kendaraan. Nah, selain fungsi-fungsi yang sudah disebutkan, limit juga bermanfaat misalnya pada seseorang yang mengalami permasalahan rabun jauh. Nah, jika begitu, dia pasti akan menggunakan kacamata lensa cekung supaya bisa melihat dengan jelas. Jarak fokus lensa cekung ini dapat diperoleh dengan bantuan limit fungsi trigonometri. Kemudian kaitan limit dengan pengetahuan lainnya. Yang pertama yaitu di bidang kimia, limit digunakan untuk menentukan waktu peluruhan unsur.
Yang kedua, dalam ilmu ekonomi, konsep limit digunakan untuk menghitung dan memperkirakan sesuatu seperti fungsi permintaan dan penawaran. Dalam ilmu fisika, sering digunakan persamaan fungsi kuadrat untuk menjelaskan fenomena gerak. Selanjutnya, dalam ilmu geografi dan sosiologi, limit dapat digunakan untuk optimasi dalam industri dan kepadatan penduduk. Selain yang sudah disebutkan, ada suatu materi juga yang berhubungan dengan konsep limit, yaitu integral. Hubungan antara limit dengan turunan itu saling terkait satu sama lain, karena sebagian besar rumus turunan itu ditentukan melalui limit. Berikutnya kita masuk ke dalam contoh soal limit. Soal limit ini merupakan lanjutan dari soal polinomial yang tadi sudah kita kerjakan. Nah, karena tadi sudah kita kerjakan soal ABC-nya, kita lanjut dengan soal D, yaitu sepulang dari rumah nenek, Maria dan ayahnya singgah di toko buku untuk membeli novel. Toko buku tersebut berjarak X pangkat 3 ditambah 8. Kecepatan yang dibutuhkan untuk sampai ke sana adalah X tambah 2. Jika nilai X mendekati tak terhingga, maka tentukanlah buku yang dibutuhkan untuk sampai ke sana. Dan yang soal E, jika jarak rumah Maria dan rumah nenek dinyatakan sebagai S meter dan ditentukan dengan rumus ST sama dengan 2T kuadrat tambah 6, maka tentukanlah kecepatan sesaat jika T sama dengan 7 dan dirumuskan dengan H mendekati 0, F dikali T tambah H dikurang FT per H. Jadi kita cari waktu yang dibutuhkan. Di sini kita faktorkan X pangkat 3 tambah 8 menjadi X pangkat 2 tambah 2X tambah 4 kali X tambah 2. Selanjutnya kita coret X tambah 2 pada pembilang dengan penyebutnya. Nah, karena X mendekati tak hingga, maka penyelesaiannya bisa ditulis seperti ini. Bagi dengan variabel pangkat tertinggi yaitu X kuadrat sama dengan 1. Jadi waktu yang dibutuhkan Maria dan ayahnya untuk sampai ke toko buku adalah 1 satuan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan penyelesaian soal E, yaitu mencari kecepatan sesaat. Untuk menyelesaikan soal ini, kita perlu memakai konsep fungsi komposisi yang sudah kita pelajari di kelas 9, di mana kita menggabungkan atau memasukkan rumus dan persamaan lainnya. Di dalam soal, kita sudah mengetahui persamaannya, yaitu ST sama dengan 2T kuadrat ditambah 6. Setelah kita gabung dengan rumusnya, hasilnya adalah 2 dikali T tambah H dikuadratkan ditambah 6 kurang 2T kuadrat tambah 6 per H. Kita substitusi nilai T sama dengan 5 ke dalam persamaan tersebut menjadi 5H mendekati 0, 2 dikali 5 tambah H dikuadratkan tambah 6 kurang 2 kali 5 kuadrat ditambah 6 kemudian dibagi dengan H. Nah, teman-teman, lalu hal yang kita lakukan selanjutnya adalah dengan mengkuadratkan persamaan yang di dalam kurung ini, 5 tambah H. Hasilnya adalah 25 tambah 10H tambah H kuadrat. Lalu juga kita kali masuk minus ke dalam persamaan dalam kurung ini sehingga dalam kurungnya hilang. Hasilnya adalah min 2 dikali 25, lalu dikurang 6. Plus ini berubah jadi minus. Setelah itu, kita bisa kali masuk 2 yang di luar ini ke dalam persamaan yang di dalam, kali pelangi, hasilnya adalah 50 ditambah 20H ditambah 2H kuadrat. Lalu kita kali min 2 dikali 25, hasilnya adalah min 50. Selanjutnya kita jumlahkan yang bisa dijumlahkan. Ini 50 saya jumlahkan dengan 6, lalu min 50 juga saya kurangkan dengan 6. Jadinya 56 ditambah 20H ditambah 2H kuadrat kurang 56 per H. Lalu saya kurangkan 56 ini dengan min 56 ini. Jadinya habis sehingga yang tersisa hanya ini. Kita tulis
Nah, selanjutnya dari persamaan ini kita bisa faktorkan H-nya. Jadi H yang di sini hilang dan H yang di sini sisa 1 ya. Kita keluarkan nilai H-nya. Kemudian bisa kita coret dengan H yang di bawah. Nah, sehingga yang kita peroleh adalah 20 tambah 2H. Setelah jadi seperti ini, kita bisa masukkan nilai H-nya yaitu 0 ke persamaan itu. Hasilnya adalah 20 ditambah 2 kali 0. 2 kali 0 adalah 0, 20 tambah 0 hasilnya 20. Nah, berarti yang bisa kita simpulkan adalah kecepatan sesaatnya adalah 20 satuan. Nah, selanjutnya saya dan partner saya akan menjelaskan tentang refleksi kami. Mulai dari saya, hal yang membuat saya bertumbuh adalah saat bekerja sama dengan partner saya, dan saya menyadari bahwa kerjasama serta kekompakan sangat dibutuhkan dalam kerja kelompok. Proyek ini tidak dapat selesai jika partner tidak bekerja sama maupun sebaliknya. Saya juga melihat bahwa materi ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari saat saya mempelajari dan mencari informasi mengenai manfaat polinomial dan limit. Di situ saya sadar bahwa polinomial ini sangat erat kaitannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kendala yang saya alami selama proses pembuatan proyek ini adalah sangat banyak. Misalnya karena BDR, jadi kita tidak dapat berkomunikasi secara langsung, sehingga kegiatan diskusi menjadi tidak maksimal. Juga kendala lainnya yaitu pada H1 pengumpulan, jaringan tiba-tiba menjadi jelek, sehingga saya juga harus mencari cara untuk mengumpulkan dan menggabungkan file video. Nah, karena kita sudah sadar mengenai pentingnya materi ini dalam kehidupan sehari-hari, marilah kita terus mengembangkan diri sehingga bisa menggunakan konsep matematika lainnya dan menghubungkannya sehingga bermanfaat bagi kehidupan manusia dari hari lepas hari. Sekarang saya akan menjelaskan tentang refleksi. Jadi soal yang pertama, bagian mana dari pengerjaan sumatif yang membuat kamu bertumbuh? Ya, pada saat bagi-bagi tugas diajarkan untuk bertanggung jawab atas tugas yang diberikan, kumpul tepat waktu, dan disiplin waktu. Yang kedua, bagaimana kamu dapat melihat bahwa materi pembelajaran ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, limit dan polinomial ada manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang ketiga, apa kendala yang kamu alami saat menyelesaikan sumatif ini? Kendala yang saya alami, jaringan yang tidak stabil. Pada saat mengirim video, jaringannya tidak baik dan mungkin tidak mengerti ketika ingin menjelaskan. Terakhir, ajakan dan motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Ketika kita tidak mengerti, kita tidak boleh menyerah, terus belajar, karena semua orang bisa karena biasa. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan video ini sampai akhir. Kiranya video ini bisa bermanfaat bagi kehidupan saudara-saudari. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.